pagi teman-teman SMA Ilalang School. Kami dari mahasiswa Universitas Binasaran Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Tujuan kami ke sini itu ingin mengadakan sosialisasi tentang sejarah dan budaya lokal agar meningkatkan rasa cinta terhadap negara. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Pertama saya Fatarama Noval, lalu di sebelah kanan saya ada Kak Nugroho Adiwibowo sebagai kameramen, dan yang cantik sendiri ini ada Kak Dinda Vanessa, dan sebelahnya itu ada Arthur Bayu Segara, dan yang terakhir Kak Firman yang akan nanti sebagai kameramen yang di belakang. Baik, langsung saja kita mulai acara. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Siap belajar Allah Akbar. Masya Allah. Udah siap belajar pagi ini? Udah dicobain kuenya? Kurang? Oke. Teman-teman, ini udah kelihatan kan ya? Ada yang tahu gak sih hari ini mau belajar apa kita? Sejarah. Udah pada tahu nih belajar sejarah? Kalau udah pada tahu, boleh dong satu orang ada yang tahu gak sejarah itu apa? Atau ada yang mau berpendapat? Gak apa-apa, gak harus benar teman-teman, yang penting udah berani. Yang cantik, yang ganteng, mau maju ke depan? Oh, ini yang ganteng. Aku kasih. Sebutin namanya ya. Nama saya Kevin. Menurut saya sejarah itu peninggalan dari zaman kuno atau zaman yang lebih dulu gitu. Terima kasih Kevin. Berdasarkan teori, sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Sedangkan menurut Bapak Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun dari hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi ini lain ya teman-teman, sejarah itu bisa muncul based on ada peninggalan-peninggalan yang ditemukan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Karena ada peninggalan tersebut, jadi kita bisa tahu ada sejarahnya. Oke, nah, tadi kita udah tahu pengertian sejarah apa. Sekarang bagaimana sih awal mula sejarah di Indonesia, di negara kita? Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai dari penemuan manusia Jawa atau yang biasa kita kenal Pithecanthropus erectus. Ada yang pernah dengar Pithecanthropus erectus? Nah, itu fosil manusia purba pertama yang ditemukan di Ngawi, Jawa Timur, di Indonesia. Itu disebutnya sebagai manusia Jawa. Nah, periode sejarah di Indonesia ini dibagi menjadi 5 era. Yang pertama, ada era prakolonial atau era kerajaan. Di sini kalau teman-teman udah pernah dengar cerita kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha, itu masuknya ke era prakolonial. Itu era sejarah pertama di Indonesia, teman-teman. Ada yang pernah dengar kerajaan Majapahit? Iya, itu masuknya era pertama ya, era prakolonial atau era kerajaan. Yang kedua ada era kolonial. Ada yang pernah dengar Belanda, Jepang, pasti udah tahu ya. Nah, itu masuknya bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, masuknya ke kolonial. Dan yang ketiga, era kemerdekaan awal. Setelah kita dijajah, kita merdeka, tapi belum selesai. Kita masuknya ke era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai jatuhnya Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian yang keempat, era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto. Ada yang pernah dengar G30 SPKI? Itu salah satu pemberontakan karena jabatan Bapak Soeharto yang lama, 32 tahun. Jadi kita memang sudah merdeka, tapi sepertinya kita masih dijajah teman-teman oleh bangsa sendiri. Kemudian yang terakhir, era Orde Reformasi yang berlangsung hingga saat ini. Nah, tadi kan kita udah belajar, udah tahu sejarah itu apa, terus
di Indonesia sejarah dibagi menjadi 5 era. Kemudian kenapa sih kita harus belajar sejarah pagi ini? Ya karena itu basic identitas kita, teman-teman. Kita bisa tahu dari mana kita berasal, negara kita, kemudian budaya kita seperti apa. Itu kita bisa tahu karena kita belajar sejarah. Kemudian yang kedua, belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu. Jadi nggak cuma kita belajar dari kesalahan aja, tapi kita juga harus belajar dari keberhasilan para pejuang kita dalam memerdekakan Indonesia. Dan yang terakhir, menghindari hilangnya sejarah itu sendiri. Supaya sejarahnya nggak hilang, kita nggak boleh lupa. Supaya kita nggak lupa sama sejarah, kita harus belajar sejarah. Oke, ya, karena ini sudah masuk ke sesi kedua yaitu adalah quiz. Oke, pertanyaan pertama, siapakah pendiri Kerajaan Majapahit? Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Terima kasih Amelia, Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak SMA Erlang School. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sofia Fahri, Ibu dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammad Sofia, dan juga Ibu mengajar di Erlang School. Kebetulan Ibu juga mengajar di Sosiologi Geografi. Saya ingin bagaimana pendapat Ibu dengan diadakannya acara sosialisasi seperti ini dan apa harapan untuk depannya? Pendapat Ibu dukung dan Ibu beri nilai subhanallah bagus ya, dimana acara ini kan kalian kan menyebarkan ilmu, telah kalian serap ilmu dari kampus Bina Sarana Informatika. Kita kenal dari sini ya. Ibu harapkan sosialisasi seperti ini lebih digalakan. Makasih banyak Bu Dinda. Lebih dibuat seperti kurikulum juga, tambahan kurikulum materi, misalkan sosialisasi dari kan ilmu sejarah ya, agar kita tidak melupakan sejarah, karena sejarah itu merupakan pelajaran atau pengalaman yang paling berharga, agar kita mengetahui bahwasanya keberhasilan kemerdekaan bangsa Indonesia atau dipelopori oleh proklamator Bapak Soekarno itu kan memberikan perjuangan persatuan yang luar biasa sehingga kita bisa merdeka setelah 350 tahun ya kita dijajah dan 1945 kita merdeka. Terima kasih.